Ya, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, kali ini saya mau sharing tentang pelatihan penerjemah. Sebagaimana profesi lainnya, yang namanya skill itu kita butuh latihan, teman-teman. Butuh latihan dan upgrade. Jadi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita harus meningkatkan skill kita. Meskipun kita sudah berpengalaman, ya, misalnya kita sudah menjadi penerjemah, berpengalaman, sudah beragam bidang pernah kita terjemahkan, order dari individu, dari perusahaan, dari lainnya kita pernah tangani. Nah, tetap kita butuh yang namanya pelatihan penerjemah. Apa manfaatnya mengikuti pelatihan penerjemah? Pertama, yang namanya bahasa itu kan terus berkembang ya, teman-teman. Jadi dengan mengikuti pelatihan kita tahu apa nih kosakata yang muncul dan kerap digunakan, semakin kerap digunakan. Dan apa kata-kata yang kemudian sudah usang, yang tidak digunakan lagi. Itu. Kemudian manfaat berikutnya, kita bisa mempertajam keahlian kita, ya. Kita mengenali istilah-istilah yang lebih banyak, kosakata yang lebih banyak, padanan, misalnya terjemahan dari bahasa A ke bahasa B. Nah, istilah di bahasa A kalau diterjemahkan ke bahasa B, kita jadi tahu istilah baku yang digunakan di bidang tertentu. Manfaat lainnya adalah kita bisa mengenal lebih banyak, ya, memperluas jaringan antar sesama penerjemah. Gunanya apa? Gunanya ya, misalkan kita dapat order yang begitu banyak gitu ya, dan sayang untuk dilewatkan, tetapi amat berat untuk dikerjakan sendiri. Nah, kalau kita punya kenalan penerjemah lain dan mereka bersedia untuk membantu kita menerjemahkan dokumen yang begitu banyak ini, kita bagi ke beberapa orang gitu, tentu saja berbagi fee juga, ya, kompensasi atas bantuan dari mereka, dan sama-sama rela gitu dengan pembagian fee-nya, ya, disepakati. Nah, itu cukup bermanfaat, ya, karena bisa saja penerjemah dengan kemampuan yang sama, tetapi dari segi order atau pemasaran hasilnya beda gitu. Misalnya penerjemah yang A dengan penerjemah yang B sebetulnya sama-sama jago, tetapi yang A ini dia selalu dapat orderan yang banyak, sementara yang B ini sepi-sepi aja. Yang A dia dapat order yang selalu banyak, tetapi juga dia kewalahan untuk dikerjakan sendirian gitu ya. Sementara yang B ini juga nggak kalah jago, cuma dia orderannya sepi. Nah, ini si A ini bisa membagi orderannya ke si B, tapi tentu saja nanti harus dinegosiasikan bagaimana pembagian fee-nya, karena ada kode etik juga di antara penerjemah yang harus dijaga. Kita nggak boleh minta konsumen, ya, dari penerjemah lain, minta konsumen dong gitu, kasih saya. Enggak, kecuali penerjemah yang dapat proyek itu yang nawarin kita, ya, seperti itu. Kalau nyari klien ya masing-masing gitu. Kecuali kalau kita kelebihan order nih, misalnya saya kelebihan order, saya bisa minta tolong ke penerjemah lain, misalnya ini terlalu banyak nih, separohnya minta tolong kamu yang kerjakan, nanti fee-nya, persentasenya sekian. Kalau deal ya langsung kerjakan. Kira-kira seperti itu ya, itu manfaat pelatihan. Kemudian manfaat lain dari mengikuti pelatihan adalah pelatihan ini selain tentang aspek kebahasaan, bisa juga aspek tentang penggunaan aplikasi. Karena banyak juga penerjemah yang
menggunakan alat bantu aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat kerja penerjemahan. Jadi tidak kata per kata gitu secara manual, tapi ada aplikasinya. Ya, seperti di antara yang populer aplikasinya misalnya CapTools. Nah, bisa jadi ada penerjemah yang belum pernah menggunakannya. Nah, dengan ikut pelatihan CapTools dia jadi bisa. Oke. Di antaranya itu manfaat mengikuti pelatihan penerjemahan buat teman-teman, baik yang sudah menjadi penerjemah atau juga yang baru mau ingin terjun menjadi seorang penerjemah. Teman-teman bisa ikuti pelatihan-pelatihan penerjemahan yang diadakan oleh komunitas-komunitas penerjemah atau lembaga bahasa yang menyelenggarakan pelatihan penerjemah. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.